Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian semakin sehat dan semakin sehat. Oke, kita akan mempelajari siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah daur air yang terjadi secara terus-menerus atau peredaran air yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh energi panas matahari. Energi panas matahari akan melakukan pemanasan terhadap permukaan bumi, sehingga air yang berada di dalam permukaan bumi akan mengalami penguapan. Air yang mengalami penguapan akan naik menuju atmosfer dan turun kembali ke bumi. Bagaimanakah proses siklus air terjadi? Proses siklus air terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan evaporasi. Yang kedua, tahapan kondensasi. Yang ketiga, tahapan pengkristalan. Yang keempat, tahapan presipitasi. Dan yang kelima, tahapan infiltrasi. Perhatikan dan pahami gambar berikut. Tahapan proses siklus air dibedakan dengan cara lamanya proses terjadi. Yang pertama, siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus pendek adalah siklus air yang terjadi akibat panas matahari menyinari bumi. Nah, bagaimanakah tahapan siklus air pendek terjadi? Diawali air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari sehingga terjadi perubahan cair ke gas. Ini dinamakan tahapan evaporasi. Uap air tersebut mengalami pengembunan dan berkumpul di langit dikarenakan hembusan angin. Kemudian uap air bersatu dan mengalami pendinginan sehingga hujan turun ke daratan disebut presipitasi. Nah, inilah dikatakan dengan proses siklus air pendek. Siklus sedang. Siklus sedang adalah siklus air yang diakibatkan oleh panas matahari dari penguapan sampai pengaliran melalui sungai. Bagaimanakah tahapan siklus tersebut terjadi? Diawali air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Ini disebut tahapan evaporasi. Setelah terjadi penguapan, maka uap air naik ke langit lalu dibawa oleh angin dan berkumpul di suatu tempat. Disebut kondensasi. Uap air yang telah bersatu akan menjadi awan, baik awan gumpalan, serat, atau awan cumulus. Awan akan mengalami pendinginan sehingga membentuk kristal-kristal. Ketika kristal lebih berat, maka akan jatuh sebagai hujan. Disebut presipitasi. Air hujan yang tiba di daratan akan mengalir melalui sungai dan kembali ke lautan. Ini dinamakan dengan proses Siklus air sedang. Bagaimanakah dengan siklus panjang? Siklus panjang adalah siklus air yang terjadi pada semua benda dan makhluk hidup di bumi. Bagaimanakah tahapannya? Pada tahap pertama, terjadi penguapan dari beberapa benda mati dan benda hidup. Antara lain adalah air menguap menjadi uap gas karena panas matahari, disebut evaporasi. Cairan yang berada pada tumbuhan, hewan, dan manusia mengalami penguapan akibat dari aktivitas makhluk hidup tersebut, sehingga ini dinamakan proses transpirasi. Es di pegunungan juga akan mengalami penguapan karena dipengaruhi oleh suhu normal, sehingga proses ini dinamakan tahapan sublimasi. Kemudian setelah terjadi penguapan, air yang menguap dari berbagai benda di bumi akan berkumpul melalui tiupan angin. Semua uap air berkumpul pada suatu tempat sehingga membentuk awan besar yang disebut kondensasi. Awan yang terbentuk akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi kristal. Awan kristal akan terbawa angin ke pegunungan dan membentuk gletser. Kemudian gletser akan mencair dan akan mengalir ke lautan melalui sungai. Selain itu juga awan yang sudah mengalami pendinginan akan menjadi titik-titik air sehingga mengakibatkan turunnya hujan. Dan bukan hanya itu saja, jika suhu di bumi semakin dingin, maka awan yang telah mengalami pendinginan akan menjadi butiran salju. Inilah disebut dengan presipitasi. Terjadinya presipitasi tergantung letak geografis daerah dan juga revolusi bumi terhadap matahari. Air hujan yang sampai di daratan akan mengalir melalui sungai menuju lautan disebut limpasan. Ada juga air yang diserap oleh tanah dan air berkumpul di dalam tanah disebut infiltrasi. Sekian dari penjelasan skema siklus air.